Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Sobat ZA Official yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jumpa kita dalam Bincang Santai. Kali ini kita akan bincang-bincang nih seputar pendidikan. Nah, kalau berbicara tentang pendidikan, pasti tidak lepas dari yang namanya sekolah. Baik sekolah umum, sekolah Islam, maupun sekolah dengan sistem mondok atau biasa disebut dengan pesantren atau boarding school. Oleh karena itu, untuk sobat sekalian, jangan salah pilih sekolah, jangan salah pilih pesantren. Yuk kita obrolin bersama guru kita, Al-Ustadz Zainal Abidin LCMM, Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pemirsa sekalian, ini kita dapat kesempatan yang luar biasa dengan Ustadz Zainal ini. Beliau ini pakar pendidikan Islam. Beliau saat ini mengelola pesantren, bisa dibilang seperti itu Ustadz ya, sekolah ataupun pesantren dengan nama Ibnu Hajar Boarding School. Beliau mendirikan, merintis sudah lama, udah belasan tahun Ustadz ya. Alhamdulillah sekarang sudah tersebar di mana-mana. Begini Ustadz. Ana ingin awali obrolan ini dengan sebuah pertanyaan besar. Di tengah masyarakat kita yang saat ini bisa dikatakan sudah terjadi dekadensi moral, alih-alih pendidikan itu untuk menciptakan generasi masyarakat bangsa yang cerdas, namun di satu sisi banyak sekali fenomena yang justru membuat para orang tua itu sedih. Misalkan dengan kasus ya akhlak para siswa, perilaku para siswa kita yang betul-betul bahkan sudah jauh dari ajaran-ajaran Islam. Nah, kita ingin sebuah pertanyaan besar Ustadz, bagaimana sih sebenarnya memilih sekolah, bisa dikatakan seperti itu Ustadz, yang tepat, yang pas nih buat putra-putri anak-anak generasi muslim khususnya Ustadz. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Betul ya, masalah pendidikan ini tidak mudah. Ya. Memilih sekolah itu tidak boleh gegabah. Ya. Karena terus terang sekarang ini anak terpengaruh dengan berbagai macam sikap, nilai, spiritual, dan ideologi itu dari sekolah. Ya. Karena di rumah itu rata-rata kosong, tidak ada satu nilai yang ditanamkan secara signifikan dari orang tuanya. Entah karena kejahilan mereka atau kesibukan mereka. Sehingga sekolahlah yang sangat dominan untuk mempengaruhi pemikiran, ideologi, dan juga tingkah laku serta sikap anak. Iya. Nah, dari sinilah kita sebagai orang tua harus hati-hati benar ketika memilih sekolah untuk anak kita. Pasalnya apa? Pasalnya satu, guru-guru yang ada di sekolah itu berbagai macam background, akidahnya, manhajnya, akhlaknya, itu kita tidak tahu. Iya. Ya. Jadi latar belakang akademisnya juga kita tidak tahu. Yang tidak kalah pentingnya adalah latar belakang budaya dan juga pemikiran yang dia usung. Apalagi konteks Indonesia ini siapa saja boleh jadi guru. Iya. Ya. Dan siapa saja yang sudah memenuhi syarat-syarat legal formal, yang paling inti adalah ijazah. Betul Ustaz. Yang mereka katakan adalah linier, sudah selesai. Iya. Ya. Jarang sekali memperdulikan masalah akidah, manhaj, perilaku, bahkan berbagai macam tulisan, jurnal, dan pernyataan pakar bahwa pendidikan di Indonesia ini sangat-sangat kropos dan rendah nilai spiritualnya. Bahkan pendidikan yang diharapkan oleh konstitusi itu melahirkan generasi lulusan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia itu hampir gagal. Iya Ustaz. Nah, oleh karena itu di sini sekolah yang harus kita pilih adalah sekolah yang memiliki
visi, misi, tujuan yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu kan penting, Ustaz. Ya, itu yang nomor satu. Nomor satu, Ustaz, ya. Terus kemudian yang keduanya adalah sekolah itu memiliki reputasi. Iya. Bukan hanya reputasi akademik, bukan hanya reputasi olimpiade, tetapi lebih daripada itu adalah reputasi, integritas, kredibilitas kaitannya dengan akhlak. Nah, kalau kita sudah menemukan itu, maka silakan. Itu. Dan ini bola itu di tangan orang tua penuh. Orang tua, ya. Artinya sekarang ini orang tua itu punya hak penuh untuk mendaftarkan dan tidak mendaftarkan. Ya. Itu. Oleh karena itu, orang tua ketika memilih sekolah itu, langkah-langkah yang utama pertama, survei sekolah tersebut secara bagus, secara detail. Kemudian menanyakan visi, misi, tujuan sekolah itu. Nah, itu penting. Kemudian second opinion, mencari pembanding akan reputasi moral dan akhlak sekolah tersebut. Iya, itu yang paling penting juga, Ustaz. Nah, itu dia, Ustaz. Terutama apalagi untuk orang tua yang punya kesibukan bekerja di luar pastinya, Ustaz, ya. Baik ayahnya, bundanya. Nah, ini kadang mengalami dilema, Ustaz. Dilemanya begini, terutama buat putra-putrinya yang ingin yang umurannya itu setara dengan SMP barangkali, yang memang sudah beranjak dewasa, remaja. Nah, dilemanya begini, Ustaz. Satu sisi orang tua berpikiran barangkali sekolah umum katakanlah punya banyak segudang prestasi bidang akademik, maka anaknya ingin memperoleh itu. Satu sisi orang tua juga berpikir nggak mau kecolongan ibaratnya dari sisi akhlak. Nah, mungkin pilihan yang tepatnya ya mondok dengan berbagai contoh dari para asatisnya yang tadi Ustadz ceritakan. Nah, sebenarnya buat untuk orang tua nih Ustadz, dalam rangka memilih untuk si anaknya ini, putra-putrinya ini, pilihan yang terbaik ini yang bagaimana Ustadz? Apakah yang sekolah umum saja karena kan pengen sukses dong dunianya gitu Ustadz? Atau yang agamanya tapi ketika ingin menyekolahkan pesantren, mohon maaf, belakangan ini kan pesantren identik dengan ya hanya agama, ya Ustaz. Jadi khawatir akademiknya nggak kejar. Nah, bagaimana Ustaz? Ustaz bisa cerita barangkali dengan pesantren ataupun sekolah yang sudah selama ini Ustaz kelola, bagaimana Ustaz cara memilihnya gitu Ustaz yang tepat? Memang kita tidak ingkari bahwa selama ini ada kesalahan orientasi dari wali murid ketika memilih sekolah. Nah, orientasi itu lebih dikedepankan duniawi. Ya, lebih dikedepankan prestasi-prestasi angka. Lebih dikedepankan satu pilihan-pilihan yang sifatnya ketenaran popularitas dunia. Betul. Contoh bagaimana anak saya itu kalau lulus bisa melanjutkan sekolah di sekolah-sekolah yang lebih favorit. Atau mendapatkan kerja yang lebih menggiurkan gajinya, atau bisa keluar negeri. Orientasi ini akhirnya menjeburkan sebagian umat Islam untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang minim akidah, minim akhlak, bahkan jauh dari nilai-nilai Islam. Bahkan di antara mereka tanpa bersalah menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah non-muslim. Nah, itu hanya untuk mendapatkan prestasi dunia tersebut. Nah, kita juga tidak menyalahkan mereka menilai pesantren seperti itu, karena memang selama ini kesan pesantren itu tradisional yang diterjemahkan di dalam bahasa Arabnya itu salafiyah, yang tidak memperdulikan pengajaran umum, keduniaan. Mereka hanya belajar mata pelajaran yang sangat tekstual, yang hanya fokus pada ilmu alat. Nah, itu kan gitu. Betul. Ini akhirnya sebagian orang tua yang sudah membaca dunia luar dan tantangannya, maka dia akan tidak tertarik dengan model pesantren seperti ini. Nah, oleh karena itu sebetulnya orang tua juga harus membuka wawasan. Ternyata di sana ada beberapa pesantren yang sudah memadukan
dan juga telah menghilangkan dikotomi ilmu umum sama ilmu agama ini. Nah, itu menarik tuh, Ustaz. Ya. Bahkan memang saya di dalam penelitian saya bagi pesantren itu ada 3. Ada pesantren yang sifatnya tradisional, ada yang sifatnya itu modern, yang sudah klasikal dan mengajarkan ilmu-ilmu umum, dan yang ke depan ini adalah pesantren smart school. Pesantren yang mengajarkan agama secara totalitas, karena itu adalah dasar dan background. Kemudian umum juga sebagai aktualisasi untuk menghadapi kehidupan nyata dan mengikuti perkembangan ITC itu ya. Dari sinilah pesantren itu akan menjadi pilihan, dan tidak ada lagi pilihan pendidikan di masa depan kecuali pesantren. Kenapa? Karena kalau hanya transfer dan transmisi ilmu pengetahuan, maka kalah dengan Google, kalah dengan big data. Yang tidak ada adalah apa? Penanaman nilai, aktualisasi sikap, terutama sikap spiritual. Yang ini akan lahir hanya dari pesantren, insya Allah, dan juga sekolah-sekolah Islam yang betul-betul memiliki reputasi takwa, iman, akhlak yang baik, insya Allah. Masya Allah. Ya, seperti itu memang, Ustaz. Alhamdulillah nih, jadi udah dapat gambaran, Ustaz. Nah, sekarang begini, Ustaz. Ada fenomena menarik, Ustaz, belakangan ini sempat viral kembali. Padahal memang fenomena tentang ada apa bisa kita katakan tindakan asusila di sebuah pesantren, Ustaz, yang dilakukan oleh tenaga pengajarnya, atau bisa dikatakan Ustaz, ini kan sungguh memalukan sebenarnya. Sekarang begini, Ustaz, di tengah-tengah semangatnya orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sebuah lembaga pendidikan Islam dengan motivasi tadi, nilai-nilai agama yang dikedepankan sebagai pondasi, namun ketika ingin menyekolahkan ada keraguan, kekhawatiran, Ustaz, karena ada fenomena seperti ini. Wow, itu kok pesantren tapi terjadi seperti itu. Jadi ustadznya yang seharusnya menjadi pelindung, pengayom, kok justru ada peristiwa seperti itu yang justru malah bertindak asusila terhadap para santriwatinya. Nah, ini menjadi dilema, Ustaz. Nah, sebenarnya kita ingin tahu, Ustaz. Pertama, bagaimana, Ustaz, untuk menghapus keraguan itu. Kemudian yang kedua, jadi akhirnya tanda tanya nih untuk orang tua. Sebenarnya ustadz ini bisa melakukan seperti itu, apa sih motifnya? Kemudian apakah dengan cara brainwash, mencuci otak, atau ada ajaran-ajaran tertentu yang memang dalam Islam yang sifatnya doktrin, sehingga seolah-olah si santrinya itu kok nurut, patuh saja sampai tindakan yang nauzubillah, Ustaz, sangat kejam, sangat jahat. Iya, memang kita tidak ingkari bahwa akhir-akhir ini pendidikan Islam, terutama pondok pesantren, itu mengalami berbagai macam tantangan. Berbagai macam ancaman mungkin ya. Karena diisukan atau muncul image yang miring, stigma, dan juga citra yang buruk. Di antaranya yang paling populer adalah radikalisme. Itu salah satunya, Ustaz. Ekstremisme. Terus beragama Islam eksklusif, fundamentalis. Ini padahal itu hanya sekedar black camp. Karena kalau kita itu menengok secara faktual, itu tidak ada pesantren yang mengajarkan ekstremisme, radikalisme. Kalau ada, mungkin pemikiran-pemikiran 1-2 oknum guru. Secara umum pendidikan yang formal apalagi itu nggak bisa keluar dari koridor yang telah ditetapkan oleh pemerintah, entah lewat Diknas ataupun Depak, kan gitu ya. Nah, sekarang ada fenomena yang terakhir yang memalukan dan memilukan adalah salah seorang pengasuh pondok pesantren yang memperkosa atau di dalam bahasa yang lebih spesifik itu ruda paksa ya, kepada kurang lebih 12 santri. Allah, astagfirullah. Ini memang memalukan dan memilukan. Nah, itu dia, Ustaz. Dan mungkin susu sebelanga ini akan rusak. Ribuan pesantren ini
akan mengalami cedera karena ulah satu orang. Yaitu itu suatu hal yang wajar kalau seandainya ada penilaian orang-orang awam seperti itu. Iya, Ustaz. Ya kan? Ada penilaian pelanggan seperti itu. Iya. Nah, sekarang bagaimana kita menuju kepada pembersihan, pemulihan akibat ulah satu orang ini, kan gitu. Iya. Itu satu orang ini yang saya sendiri ketika itu tidak membayangkan ya, mendengar berita itu, anak 12 ini adalah anak kencur dari kampung yang miskin, yang juga ingin betul-betul mendapatkan ilmu gratisan. Betul. Ya. Malah seperti dengan berbagai macam keterbatasan, ya keterbatasan keuangan, ekonomi, yang mungkin IQ-nya, tingkat akademiknya, mencari pesantren menemukan gratis. Dan subhanallah, apresiasi orang tua kepada pondok yang bisa memberikan satu beasiswa apalagi full seperti itu tinggi. Ketinggian muncul kepercayaan penuh. Iya. Sehingga apapun yang dia lakukan kepada anaknya sampai tidak mau bertanya, tidak bisa protes. Iya. Termasuk seperti ini. Kan gitu ya. Iya, Ustaz. Ini yang subhanallah. Makanya jahat super jahat dan kriminal super kriminal, dan patut sekali untuk diakomodir usulan-usulan untuk menghukum dia seberat-beratnya, karena dia itu menipu di tengah keluguan, ya, bersikap culas dan picik di tengah berbagai macam keterbatasan itu, sehingga merenggut kehormatan 12 anak tersebut dan bahkan memiliki anak. Coba bayangkan. Astagfirullah, sampai lahir anak. Nah, kalau itu merupakan suatu pemerkosaan biasa, harusnya tidak ada keteraturan di dalam melakukan itu. Kalau kita baca-baca di media, terlepas daripada hakikat yang sebenarnya, karena ini dibutuhkan penelitian yang mendalam, bahwa dia melakukan ini secara sistematik. Bahkan ada kamar tersendiri, ada tempat penampungan ketika sedang dan telah melahirkan, dan yang lainnya. Ini berangkat dari suatu pemikiran, ya. Makanya beberapa pernyataan dari tetangga kanan kiri ini juga perlu dipertimbangkan. Dan inilah pentingnya daripada tetangga, bahwa di antara beberapa tetangga itu mensinyalir itu adalah Syiah. Dan tidak ada satu aliran manapun yang menghalalkan mut'ah, yaitu nikah kontrak. Dan nikah kontrak itu tidak dibatasi oleh jumlah. Bahkan di dalam buku-buku Syiah itu boleh sampai 1000 wanita. Terserah, ya. Nah, inilah yang fenomena, dan itu dia lakukan selama 5 tahun. Itu. Tetapi tokoh ini yang namanya Heri Wirawan ini, kalau kita melihat di situsnya, adalah dia itu Ketua Umum Forum Komunikasi Pondok Pesantren Salafiyah. Nah, saya ingin jelaskan bahwa istilah Salafiyah itu adalah istilah yang dipakai oleh Departemen Agama untuk memberikan kejar paket kepada sekolah-sekolah Islam atau pondok pesantren yang tidak berijazah. Kalau di dalam Diknas istilahnya adalah kejar paket. Jadi Salafiyah ini udah dikenal di kalangan orang-orang awam bahwa yang dimaksudkan Salafiyah ini adalah sekolah-sekolah tradisional yang tidak berijazah, non formal, kemudian setelah itu diformalkan oleh pemerintah melalui Depak, disebut dengan apa? Tingkat pondok pesantren atau sekolah Salafiyah. Yang kalau di Diknas itu kejar paket, ada paket A, ada B, ada C, kan gitu. Dengan demikian di sini secara faktual ini tidak ada kaitannya dengan dakwah Salafiyah yang kita usung sama sekali. Nggak ada kaitannya sama sekali. Nggak ada kaitannya sama sekali, ya. Kita juga tidak pernah tahu menau, kan. Saya sudah hampir 30 tahun berdakwah, ya.
tidak pernah mengenali sosok ini dan jaringan forum komunikasi pondok pesantren Salafiyah itu. Dengan demikian, kalau kita kembalikan di sini maksudnya Salafiyah adalah Salafiyah menurut versi Depak, di mana sekolah-sekolah Islam maupun pondok pesantren yang non formal, tidak berisajah legal, tidak diakui negara itu diakomodir oleh pemerintah melalui Depak, diberikan satu paket, yaitu paket pendidikan sekolah Salafiyah. Penyetaraan ya. Baik ya. Masya Allah, ini banyak penjelasan dari Ustadz nih. Nah, selanjutnya gini Ustadz. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ustadz fenomena seperti itu. Mudah-mudahan nih para pemirsa Sobat ZA Official yang sudah menyimak siaran kita ini bisa memahami, terutama ayah bunda nih. Nah, selanjutnya begini Ustadz. Kita ingin tahu nih dari aspek keagamaannya nih. Nah, sebenarnya dalam sudut pandang Islam itu pasti si Ustadz ini yang melakukan tindakan memperkosa itu pasti dengan sadar Ustadz ya pastinya. Kemudian wallahu alam dengan cara bagaimana kok bisa seperti itu pasti tersistematis. Karena katanya sih sampai bertahun-tahun gitu perbuatannya Ustadz, kalau nggak salah itu ya. Artinya nggak sekonyong-konyong, bahkan sampai ada yang hamil, melahirkan. Nah, ini kan nggak lepas dari yang namanya syahwat Ustadz sebagai seorang manusia laki-laki apalagi gitu kan. Nah, kita ingin tahu Ustadz, sebenarnya dalam Islam itu bagaimana sih tips atau langkah-langkah untuk mengelola syahwat ini? Hatta buat laki-laki yang sudah beristri pun terkadang memang syahwatnya itu ketika melihat sosok wanita apalagi yang terbuka aurat itu tiba-tiba muncul. Ya, nah ini kita ingin tahu nih Ustadz bisa memberikan tips ataupun hal-hal apa saja yang kira-kira itu bisa meinikan syahwat itu, meredakan syahwat itu. Di sini tip yang kita harus lakukan di dalam pondok pesantren dan di luar pondok pesantren secara umum. Secara umum memang zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatil muqattari minadh dhahabi wal fiddah dan seterusnya itu. Nah, potensi syahwat yang paling tertinggi itu wanita. Makanya Allah dulukan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Mal wanita saja. Iya. Makanya Rasulullah katakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak tinggalkan fitnah yang lebih berat buat laki-laki ketimbang perempuan. Makanya kata Rasulullah SAW, "Fattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Waspadalah terhadap fitnah perempuan. Karena fitnah pertama kali yang menimpa Bani Israel itu di perempuan. Apalagi Rasulullah SAW juga mengatakan, "Innal mar'ata idha kharajat istashrafaha syaitan." Perempuan itu kalau keluar dikuntitin, dibuntutin oleh syaitan, diperdaya oleh syaitan. Sehingga Rasulullah SAW juga mengatakan, "Innal mar'ata tuqbilu bi surati syaitan wa tudbiru bi surati syaitan wa man absyara dzalika falyati ahlahu fa innahu yaruddu dzalika." Sesungguhnya perempuan itu dilihat dari depan itu syaitan, dari belakang itu syaitan. Siapa yang kesyaitanan dengan perempuan hendaknya mendatangi keluarganya, karena itu bisa menetralisir. Dalam konteks ini, solusi internal harusnya pondok pesantren pendidikan Islam itu menghindari betul-betul ikhtilat. Itu penting tuh Ustaz. Baik itu ikhtilat antar guru. Jadi jangan cuma kita berbicara ikhtilat antara siswa. Iya. Yang akhirnya gurunya juga tidak dikontrol. Ini buktinya kejahatan ini datang dari guru, dari kiainya. Iya. Dan inilah mungkin kelebihan di antara sekian kelebihan pondok pesantren kita, yaitu sangat ketat di dalam masalah menjaga ikhtilat. Betul. Karena ikhtilat itu akan menjurus ke dalam berbagai macam fitnah-fitnah yang telah disebutkan Rasulullah, dan yang tidak lain nanti adalah adanya khalwah. Iya. Karena pintu pertama itu adalah ikhtilat, kemudian setelah itu adalah khalwah. Karena ikhtilat
tiap saat melihat, tiap saat berbicara, tiap saat tatap muka, maka pada saat itu akan mudah untuk melanjutkan tahapan berikutnya, yaitu khalwah. Iya, iya. Dan Ustadz ini awalnya kan terjadi ikhtilat terus khalwah. Iya, iya. Sampai mendoktrin, memanggil anak untuk diajak melakukan itu. Dan yakin ini tidak mungkin begitu saja berangkat dari syahwat. Karena di sini syahwat dipoles dengan berbagai macam doktrinitas, ya, brainwash, ya. Karena tidak 1-2 loh. Kalau 1-2 itu wajar, ya. Begitu saja tindakan terjadi insidental. Tetapi ini 5 tahun lebih dilakukan dengan beberapa wanita, dan itu masih anak belia yang belum mengalami itu semua. Nggak mudah kalau tidak ada doktrin. Makanya dugaan mengarah kepada satu praktik mut'ah itu sangat perlu dipertimbangkan. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, bagaimana untuk menghindarkan itu semuanya? Bahwa coba lihat, Masya Allah, Islam itu menegaskan muru auladakum bis salat wahum abna'u sab'i sinin. Perintahlah anakmu untuk salat ketika dia umur 7 tahun. Wadribu 'alaiha wahum abna'u ashru sinin. Pukullah mereka itu ketika umur 10 tahun. Wa farriqu bainahuma fil madaji'. Pisahlah mereka itu dari tempat tidurnya. Coba kalau petunjuk-petunjuk Rasulullah, Islam ini kita amalkan dengan baik, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Maka solusi utama pertama adalah menegakkan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam masalah hubungan laki dan perempuan. Ya, kita tidak ingkari bahwa an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Perempuan itu pasangan, tapi ada aturannya. Pendidikan seksual itu bukan berarti kita bebaskan. Bukan berarti kita sekarang jeburkan dia di dalam satu ranah asusila seperti ini. Bahkan pendidikan seksual itu kita arahkan mereka supaya mereka itu tahu perbedaan antara laki dan perempuan, hak laki dan perempuan, kewajiban hak laki dan perempuan sebelum menikah, setelah menikah, batasan-batasan hubungannya. Kalau itu semuanya kita ajarkan kepada mereka, insya Allah terminimalisir ini semuanya. Itu tips yang paling utama pertama, ya Ustaz, ya. Jadi memang betul kata Ustaz tadi, ya. Jadi syahwat itu ya nggak ujuk-ujuk tiba-tiba langsung muncul, Ustaz, ya. Bisa jadi ada pemancingnya. Salah satunya tadi ya khalwat segala macam. Alhamdulillah. Nah, kita ingin sedikit dengar cerita dari Ustadz nih. Ustadz kan mengelola sekolah pesantren sudah ada nih, Ibnu Hajar nih. Nah, apakah sistem ikhtilat itu sudah betul-betul diterapkan dengan sangat ketat atau bagaimana, Ustadz? Biar pemirsa tahu nih. Alhamdulillah di pondok pesantren IHBS ini kan dari sisi posisi pondoknya aja itu sangat jauh berbeda. Posisinya, ya. Jadi laki di mana, perempuannya di mana. Ini insya Allah akan lebih terjaga. Kemudian yang kedua juga pengajaran-pengajaran untuk pengajar laki-laki itu juga kita minimalisir, bahkan hampir tidak ada. Kita berikan kepada akhwat semuanya. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya di sini, ya, kita berikan pemahaman bahwa semua ini wala taqrabuz zina tidak akan terjadi kalau wala taqrabu, jangan dekat-dekat itu kita antisipasi. Di antaranya adalah apa? Musafahah. Jabat tangan inilah yang memicu wala taqrabuz zina. Orang itu dekat dengan zina. Kemudian setelah itu adalah memandang. Kemudian setelah itu adalah khalwah. Kemudian ikhtilat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di sini adalah al-kalam, bicara dengan bebas. Apalagi kadang-kadang pembicaraan itu dengan mesra, kan gitu, ya. Yang jelas bahwa biasa orang itu akan lebih melihat yang tadi itu kuman di seberang lautan. Iya sih, ya. Kelihatan. Dia akan lebih melihat satu kuman yang di seberang lautan. Gajah di pelupuk mata dia akan hilangkan semua. Sekian ribu pesantren yang tidak ada masalah itu tidak pernah dia lihat. Dan traumatik ini akan lebih ditambah lagi
dengan berita-berita yang digoreng. Iya, itu berita-berita yang dipermak. jadi semakin jelek. Berita-berita yang dikomporin. Karena di sini ada mereka-mereka yang mengompor-ngompori, memanfaatkan situasi apapun untuk demi kepentingan politisasi. Iya. Ini yang berbahaya. Iya. Ini yang harus kita hindarkan. Oleh karena itu, intinya kita semua tidak banyak berbicara, tapi banyak bukti, banyak praktek, dan kita banyak melakukan berbagai macam aksi-aksi di lapangan. Itu cara yang paling terbaik. Insya Allah, Ustaz. Ya memang kalau ingin versi tadi bicara bukti, bicara fakta, kalau ingin diekspos secara menyeluruh, ya padahal sekolah-sekolah umum juga banyak kejadian-kejadian, Ustaz, ya. Mungkin karena nggak digoreng, nggak diviralkan saja gitu kan. Jadi ini bisa dikatakan kasus yang betul-betul memalukan dunia pendidikan, apalagi khususnya dunia pendidikan Islam, Ustaz, ya. Kasus yang di Bandung ini kalau nggak salah. Barangkali obrolan kita lumayan seperti ini, Ustaz. Kita ingin closing ini, Ustaz. Jadi supaya lebih memantapkan nih, Ustaz, kita cari intisari ataupun kesimpulan dari obrolan kita, Ustaz. Nah, untuk menyekolahkan itu kata terpentingnya atau bisa dikatakan kata kuncinya. Kata kuncinya deh gitu, Ustaz. Apa nih? Mau pesantren saja kah, atau mau sekolah apa saja, atau dari aspek nilainya yang mau pilihan umumnya kah, atau mau pilihan agama dengan akhlak-akhlaknya, bagaimana, Ustaz? Intinya kita kalau melihat pendidikan itu tidak bisa parsial. Melihat pendidikan itu tidak bisa satu arah. Karena pendidikan itu adalah memanusiakan manusia supaya bisa berkiprah di dalam kehidupan. Iya. Dan kehidupan itu tidak bisa dilihat satu bidang, ya. Bahkan di sana ada beberapa masalah yang dibutuhkan multi talenta. Ya. Tapi intinya pendidikan itu bagaimana membekali kompetensi itu, baik itu pengetahuan, keterampilan, sikap terutama spiritual itu dengan matang. Ya. Dari situlah seakan kita itu berikan satu bekal, bukan semua ilmu kita ajarkan kepada kita, tetapi membekali cara untuk mendapatkan semua ilmu yang bisa dikuasai itu. Dengan demikian sekolah itu hanya memberikan satu cara, memberikan satu bekal bagaimana anak itu bisa mendapatkan ilmu, belajar selanjutnya. Karena memang konsep belajar di dalam Islam terutama itu adalah seumur hidup, lifelong education. Dengan demikian Rasulullah SAW mencanangkan itu ketika saat memberikan satu arahan orang yang mau nazak meninggal, laqinu mautakum bila ilaha illallah, kan begitu. Dari situlah maka pilihan yang paling tepat adalah bagaimana kita itu memadukan, menyeimbangkan antara ilmu umum, ilmu agama dengan baik, sehingga anak-anak kita itu tidak gagap teknologi, tidak rendah mental, dan juga tidak rendah reputasi dan prestasi di tengah masyarakat, tetapi dia juga memiliki satu background keyakinan yang kuat. Dengan itulah sesuai dengan satu amanah konstitusi, di mana pendidikan itu di dalam rangka untuk melahirkan lulusan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia itu. Wallahu a'lam. Insyaallah, alhamdulillah, mungkin sampai di sini, Ustaz, kita mesti akhiri. Mungkin di seri-seri selanjutnya nanti akan ada tema-tema yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, Ustaz. Ya, amin. Baik, Sobat ZA Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian bincang santai kita dengan Al-Ustadz Zainal Abidin LCMM Hafizahullahu Ta'ala. Memang jika kita berbicara pendidikan, para sobat sekalian, ini sangat panjang sekali, nggak akan pernah selesai. Kita akan bicarakan topik-topik yang lebih menarik pada kesempatan-kesempatan berikutnya dalam bincang santai sesi selanjutnya. Sampai jumpa. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.